Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan fikih warisan, dan telah kita sebutkan bahwa warisan itu akan terwujud dengan 3 rukun. Yang pertama ada muwarith. Muwarith itu adalah orang yang meninggal yang dia akan mewariskan hartanya kepada keluarganya. Itu namanya muwarith. Kemudian yang kedua harus ada warith. Warith atau dinamakan dengan ahli waris. Waris itu adalah orang yang hidup yang akan mendapatkan bagian dari warisan orang yang meninggal. Kemudian yang ketiga harus ada al-haqqul mawruth, harta yang akan diwariskan. Sedangkan syarat dalam masalah warisan, syaratnya itu ada 3. Syarat yang pertama tahaqququ mautil muwarrith. Kepastian tentang wafatnya muwarrith. Muwarrith itu orang yang akan mewariskan hartanya. Jelas kalau dia itu sudah meninggal secara pasti. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua tahaqququ hayatil warithi ba'da mautil muwarrith. Kepastian hidupnya ahli waris setelah wafatnya muwarrith, walaupun cuma sebentar. Misalkan tabrakan bapak dan anak, boncengan naik motor tabrakan. Jelas dokter mengatakan bahwasanya bapaknya meninggal lebih awal. Setelah itu setengah jam diikuti dengan anaknya. Dan informasi ini sudah valid. Berarti anaknya mendapatkan warisan. Kenapa? Anaknya itu jelas akan hidupnya setelah kematian kematian muwarrith. Orang yang akan hartanya akan diwariskan. Kemudian ketiga syaratnya al-ilmu bil jihati. Ilmu tentang hubungan antara al-warith, orang yang mendapatkan warisan, dengan al-muwarrith, orang yang meninggal. Dia itu hubungannya apa? Yang menjadikan dia itu mendapatkan warisan itu sebabnya apa? Itu harus diketahui dan harus dijelaskan. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan saya itu putranya, maka kita cari informasi, benar gak dia itu putranya? Kalau seandainya ya benar, cuma dia itu menikahnya tidak didata di KUA, terus minimal kalau seperti ini tetap dia adalah anak yang sah. Sehingga hubungan apa antara si al-muwarrith, orang yang meninggal, dengan ahli waris yang akan mendapatkan harta itu, hubungannya apa? Itu 3 syarat dalam warisan. Ini telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk di pembahasan berikutnya, yaitu asbabul irthi. Sebab-sebab orang mendapatkan warisan. Sebab-sebab warisan itu berjalan, warisan itu ada. Sebab-sebab dalam warisan itu ada 3. Jadi masa itu hubungan apa? Sebabnya apa dia itu mendapatkan warisan? Al-warith, warith itu orang yang mewarisi, orang yang mewariskan. Orang yang mendapatkan warisan, dia itu hubungannya apa dengan si mayit? Maka di sini ada sebab yang mendapatkan atau yang menjadikan orang itu bisa mendapatkan warisan.
Sebabnya apa? Sebabnya ada tiga. Sebabnya ada tiga. Jadi sebab yang menjadikan seseorang itu bisa mendapatkan warisan itu sebabnya apa? Maka sebabnya itu ada tiga. Yang pertama, sebab yang pertama nasab. Nasab itu hubungan darah, karena dia itu punya hubungan darah. Kemudian kedua, an-nikah, karena pernikahan. Karena si A dengan si mayit itu ada hubungan pernikahan. Kemudian yang ketiga, al-wala. Dinamakan dengan al-wala. Cuma al-wala di kita sekarang nggak ada. Al-wala itu apa? Al-wala itu hubungannya antara si waris dengan si muwarith. Muwarith itu yang meninggal karena dia itu pernah membebaskan dia sebagai budak. Nah, itu namanya al-wala. Jadi sebab seseorang itu bisa mendapatkan warisan itu apa? Sebabnya satu dari tiga ini. Sebabnya yaitu karena nasab, kemudian karena nikah, kemudian yang ketiga karena al-wala. Jadi al-wala itu apa? Saya misalkan ya, saya punya budak. Kemudian budak saya merdekakan. Saya memerdekakan budak itu namanya al-wala. Saya punya hubungan dengan budak yang saya merdekakan, yaitu apa? Wala saya. Saya punya ikatan wala. Maka kalau nanti budak saya itu bekerja yang saya merdekakan, kemudian jadi orang kaya dan dia tidak punya ahli waris, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya keluarga, meninggal dunia, terus hartanya kepada siapa? Diambil kepada orang yang memerdekakan saya. Bertanya, kenapa kok Anda itu bisa mendapatkan hartanya? Karena sebab al-wala. Karena sebabnya namanya al-wala. Nah, berarti sebab untuk mendapatkan warisan itu satu dari tiga. Nasab, nasab itu hubungan darah. Kemudian nikah, karena pernikahan. Kemudian al-wala, karena memerdekakan budak. Kemudian yang nasab itu nanti terbagi menjadi tiga macam. Nasab terbagi menjadi tiga macam. Jadi nasab saya itu siapa sih? Nasab itu hubungan darah. Seseorang yang memiliki hubungan darah dengan saya, itu namanya nasab saya. Orang yang memiliki hubungan darah dengan saya itu nanti terbagi menjadi tiga. Nasab itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama dinamakan dengan usul. Ini fahami ya, istilah-istilahnya nanti fahami. Masih nanti kalau kita belajar lebih dalam warisan itu, kita nggak usah ngulang-ngulang lagi istilah-istilahnya. Jadi ada namanya usul. Usul itu siapa? Orang yang dengan mereka saya itu ada. Orang yang dengan perantara mereka si mayit itu ada. Saya misalkan, saya meninggal dunia. Siapa sih usul saya itu yang bisa mendapatkan warisan saya? Usul saya itu ya orang yang dengan sebab mereka saya itu ada. Siapa itu? Bapak saya, ibu saya, bapaknya bapak saya, ibunya bapak saya, bapaknya ibu saya, ibunya ibu saya. Terus nanti ke atasan lagi. Buyut berarti bapaknya bapak saya. Nah, jadi naik ke atas. Jadi dari bapak orang tua, kakek, buyut, bapaknya buyut, terus naik ke atas itu. Itu namanya usul. Yaitu dengan sebab mereka ada, saya itu ada. Orang yang saya itu ada karena perantara mereka. Nah, itu namanya usul saya. Dinamakan dengan usul. Jadi usul nasab dinamakan dengan usul nasab. Kemudian yang kedua, nasab yang kedua itu dinamakan dengan furu. Apa itu furu? Furu itu orang yang ada karena sebab saya. Orang yang ada karena sebab saya. Siapa itu? Anak saya, cucu saya, cicit saya. Nah, itu namanya furu. Itu dinamakan dengan cabang saya. Jadi ada usul itu seseorang yang dengan sebab mereka saya itu ada. Nah, itu namanya usul saya. Kalau furu, orang yang ada karena sebab saya itu ada, akhirnya mereka itu ada, yaitu anak, cucu, cicit, ke bawah. Kemudian ketiga ada namanya hawashi. Dinamakan dengan hawashi. Jadi ini istilah nanti namanya istilah sebenarnya. Hawashi itu apa?
furuknya usul yang bukan dari jalur saya. Furuknya usul yang bukan dari jalur saya. Contohnya misalkan anaknya bapak saya yang bukan saya. Itu namanya hawashi. Siapa itu? Anaknya bapak. Ayo, anaknya bapak siapa? Anaknya bapak antum, yang bukan antum. Saudara antum kan itu, saudara antum. Saudaranya antum, baik saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Nah, itu namanya hawashi. Atau anaknya simbah, kakek, yang bukan dari jalur Anda. Siapa itu? Paman. Baik paman kandung, paman sebapak, atau paman seibu. Atau anaknya buyut. Anaknya buyut yang bukan dari jalur saya. Siapa itu? Kalau kita dinamakan dengan simbah. Padahal bukan simbah itu. Bukan simbah. Jadi misalnya pamannya bapak saya. Itu namanya apa? Pamannya bapak saya. Pak D. Kalau Pak D itu kan saudaranya bapak. Ya kan? Bapak saya sudah pamannya saya kan Pak D kan itu. Kalau pamannya bapak, saudaranya simbah. Ya, namanya saya. Lah itu yang susah itu di kita itu bahasanya nggak ada itu. Susah bahasa kita itu sama kalau kita pembahasan warisan itu memang harus pakai istilah Arab yang paling mudah karena bahasa kita itu nggak ada gitu loh. Contohnya misalkan ya, anaknya kakek, anaknya kakek, atau anaknya nenek, itu namanya siapa? Anaknya kakek saya. Siapa namanya? Bingung semua ini. Anaknya kakek, antum punya kakek, dia punya anak. Bukan yang dari jalur antum. Kalau jalur antum itu usul. Kalau bapak saya itu namanya usul saya. Enggak, ini yang bukan dari usul jalur itu. Anaknya kakek yang bukan dari bapak antum. Berarti kan saudaranya bapak kan gitu. Saudaranya bapak. Namanya siapa itu? Paman. Sekarang gini. Saudaranya bapak dengan saudaranya ibu namanya apa di kita? Saudaranya bapak saya, saudaranya ibu saya. Namanya apa? Paman kan? Hah? Nah, paman. Nah, pertanyaan gini, kalau saudaranya bapak, saudara laki-laki berarti saudara laki-laki dari bapak. Paman. Saudaranya ibu, namanya paman juga. Ini jadi masalah ini. Saudarinya ibu, saudarinya bapak, bibi. Saudarinya ibu, bibi juga gitu kan. Jadi masalah ini. Sehingga bahasanya nggak bisa. Dengan bahasa Indonesia nggak bisa. Kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Saudaranya bapak, saudarinya bapak itu namanya am dan amah. Atau kalau orang-orang Arab sini namanya ameh. Kalau saudaranya ibu dan saudarinya ibu namanya khol dan kholah. Seringnya kalau bahasa Arabnya orang Indonesia itu namanya halah, halati. Tapi bukan halah, namanya kho. Pakainya kholati. Itu beda. Kenapa kok dibedakan? Karena yang mendapatkan warisan itu hanya yang saudaranya bapak. Saudaranya ibu, paman dari ibu nggak mendapatkan. Tapi namanya beda lah di kita itu, kelirunya di kita itu namanya sama. Jadi namanya sama, paman dari bapak atau paman dari ibu. Tapi namanya sama-sama paman. Namanya sama-sama bibi lah, itu jadi masalah. Nah, jadi intinya, saya punya nasab. Nasab saya itu siapa sih? Nasab saya itu ada 3 ini. Usul saya, yaitu seseorang yang dengan sebab mereka saya ada. Bapak, ibu, kakek, nenek, ke atas. Kalau dalam bahasa Arab itu enak. Bahasanya itu simpel gitu. Contohnya gini. Bapaknya bapak. Namanya Abul Ab. Bapaknya bapak. Bapaknya bapak-bapak. Paham nggak? Bapaknya bapak saya bapak. Bapaknya bapak saya. Kalau kita buyut, tapi bahasanya itu apa? Supaya nanti bisa tahu ini dapat warisan atau tidak itu. Ab abil ab. Nah, itu bahasanya enak. Ab abil ab. Jadi nanti kan gini, saya punya bapak ibu. Bapak saya punya bapak ibu. Bapaknya bapak saya punya bapak ibu kan gitu.
Jadi kan jalurnya seperti itu kan, kayak MLM lah ke atas tapi itu. Nah itu kalau di Arab itu mungkin sekali sampai buyut, sampai di atasnya buyut. Di atasnya buyut itu sama kalau bahasa kita, bapaknya buyut. Kalau di kita, oh nggak mungkin Ustaz ada gitu loh. Iya di kita gitu loh. Karena kita itu nikahnya sudah pada tua kita itu. Kalau orang Arab nikah, mereka misalkan yang perempuan nikah umur 9 tahun. Imam Syafi'i mengatakan saya mendapatkan nenek umur 21 tahun. Sudah jadi nenek. Coba ya, umur 21 tahun sudah jadi nenek dia sudah punya cucu. Nanti umur 31 tahun dia punya cicit. Umur 41 tahun punya bawahnya cicit siapa? Cucu, cicit, bawahnya siapa? Nah, jadi intinya kalau di kita itu memang ya paling yang kita kenal kan bapak, kakek, buyut. Di atasnya itu enggak. Makanya bahasa yang paling enak itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu enak sekali. Ab, abil, ab, abil, ab, atau ab, abil, itu semuanya ada, lengkap. Jadi ini jalurnya kemana? Oh ini jalurnya ke sini, sini. Nanti siapa yang mendapatkan warisan itu nanti ada semua. Nanti jalurnya itu ada. Jadi ada usul itu seseorang yang dengan sebab mereka saya ada, itu namanya usul saya. Kemudian yang furu itu seseorang yang ada karena sebab saya. Kemudian yang hawashi itu anaknya usul yang bukan dari jalur usul saya, tapi anaknya usul. Jadi nanti gini, antum kalau bicara masalah warisan itu, ini fahami karena sering keliru, makanya terkadang penggambaran antum dengan saya itu beda gitu loh ketika antum bertanya itu. Ustaz, bapak saya meninggal, dia punya anak saya, atau dia punya istri gitu loh, atau dia punya ibu. Saya gini, bapak saya meninggal Ustaz, lah ibu saya dapat berapa gitu loh. Antum jangan bahasanya seperti itu, keliru bahasanya itu. Saya punya bapak meninggal Ustaz, lah ibu saya itu warisannya berapa? Ibu, keliru ini bahasa, bukan seperti ini. Jadi bahasanya gini, yang antum tanyakan itu siapanya si mayit, bukan antumnya. Antum jangan lihat antumnya gitu loh. Faham nggak? Bisa difahami ya istilahnya? Antum jangan bertanya tentang diri antum yang antum nggak mati gitu loh. Ustaz, saya itu punya kakek, lah nenek saya itu dapat berapa? Itu neneknya siapa gitu loh. Hubungannya dengan si mayit itu siapa kan gitu loh. Nah saya juga punya paman saya dapat berapa? Bukan paman antum nggak mati gitu loh. Yang antum tanyakan itu siapanya si mayit gitu loh. Ada orang meninggal dunia si A, dia punya istri A, istrinya si mayit, bukan ibunya antum kan itu. Bisa dipahami ya, paham ya? Jadi kalau antum tanya, karena apa? Nanti penggambarannya beda gitu loh, penggambarannya itu beda. Istilah ibu dengan istri itu kan beda kan itu. Istrinya si mayit, ibunya antum kan itu. Tapi ketika antum bertanya, Ustaz saya punya ibu, bapak saya meninggal dunia, lah ibu saya dapat berapa gitu loh. Lah ibu antum itu urusannya dengan si mayit apa gitu loh. Sudah dicerai atau belum? Kan masih ada pertanyaan lagi, sudah dicerai atau belum? Statusnya apa dengan si mayit kan gitu. Nah, jadi nanti ada pembahasan beda-beda. Makanya itu kalau antum bertanya masalah warisan itu, antum tanyakan orang yang ada hubungan dengan si mayit, hubungannya apa dia itu. Ustaz, bapak saya meninggal dunia, dia meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan siapa yang ditinggalkan? Si orang yang punya hubungan dengan si mayit. Istrinya itu walaupun bukan ibu saya gitu. Bisa paham ya? Saya punya bapak meninggal dunia, dia meninggalkan istri. Istrinya siapa? Istrinya si mayit. Walaupun itu bukan bukan ibu saya, karena mungkin ibu saya sudah meninggal dunia. Bapak saya ini nggak laki. Nah, jadi pertanyaan itu apa? Siapa sih orang yang punya hubungan dengan si mayit itu siapa? Oh si ini, si mayit meninggal dunia, dia meninggalkan ini. Termasuk antum juga masuk di situ sebagai anak gitu. Tapi antum jangan bertanya tentang siaknya itu ke antum. Saya punya bapak meninggal dunia, bapak saya itu punya istri, tapi bukan ibu saya. Nah, itu kan panjang sekali itu pembahasannya. Saya pun gambarkan Muhammad juga ini. Ini apa? Ini maksudnya pertanyaan itu. Sebagai terkadang orang bertanya masalah warisan jelimet, nggak paham saya itu apa maksudnya itu apa gitu loh. Maksudnya apa? Wes gini aja, antum nggak usah antum yang ditanyakan. Jangan diri antum yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu si mayit. Dia punya siapa saja yang masih hidup. Nah itu. Cari siapa saja masih hidup itu. Dari keluarganya si mayit itu, yang punya usulnya yang masih hidup siapa, furu'nya masih hidup siapa, hawashinya si mayit siapa. Nah, itu lebih mudah. Kita itu menggambarkan enak. Nah, jadi intinya nasab, saya punya nasab saya itu ada 3 ini. Nasab saya itu ada 3, ada usul, ada furu', ada hawashi.
Jadi yang pertama tadi kan orang mendapatkan warisan itu yang pertama karena jalur nasab. Karena jalur nasab. Yang kedua, mendapatkan warisan itu karena nikah. Kalau nikah, yang mendapatkan warisan itu cuma suami dan istri. Selebih itu nggak ada. Nikah, misalkan saya menikah dengan seseorang. Hubungannya apa dengan saya dengan orang itu? Istri saya. Statusnya sebagai istri. Kalau saya meninggal dunia, yang mendapatkan itu cuma istri saya saja. Selebih selain itu saya nggak ada urusan. Contohnya misalkan, kalau istri saya itu saya nikahi janda, dia punya anak, berarti anak bawaan kan gitu. Saya meninggal dunia, anak bawaan saya itu dapat nggak? Nggak ada, karena nggak ada urusan dengan saya. Hubungannya apa? Nggak ada hubungan dia itu. Yang dapat siapa? Hanya istrinya yang dapat. Mertuanya dia, misalkan ibunya dia, gitu. Orang tuanya istri saya nggak ada urusan, karena nggak ada hubungan dengan saya. Jadi kalau pernikahan itu yang menyatukan atau yang membuat dia itu ada hubungan itu cuma suami istri saja. Selain itu nggak ada yang dapat. Selain itu tidak akan mendapatkan, kecuali kalau kita ngasih wasiat. Bisa. Misalkan gini, saya punya istri, saya menikah dengan seorang wanita yang janda, dia punya anak laki-laki 1. Saya qadarullah nikah dengan dia itu saya nggak punya anak, dan saya orang nggak punya anak itu, saya nggak punya anak. Saya punya anak tiri saja. Saya meninggal dunia, anak tiri saya dapat nggak itu? Nggak dapat, karena nggak ada hubungan dengan saya. Tidak ada hubungan dengan saya. Yang mendapatkan cuma istrinya, istri saya. Ibunya orang itu berarti, ibunya anak itu yang mendapatkan. Mendapatkan berarti 1/4 kalau saya nggak punya anak. Nah kalau keluarganya cuma itu toh, nggak ada yang lain, ya tetap yang lain nggak bisa mendapatkan. Tapi anak tiri saya bisa mendapatkan dari jalur wasiat, bukan dari warisan. Kalau warisan nggak dapat dia, karena nggak ada hubungan. Nah, jadi yang kedua itu karena nikah, dan nikah itu kata para ulama, yang dimaksud dengan nikah itu apa sih? Kalau saya tanya misalkan antum, nikah itu apa gitu? Nikah itu apa? Nikah itu akad. Selama sudah akad sah, maka dia itu sudah statusnya suami istri. Misalkan gini, antum nikah dengan janda kaya gitu. Sudah tua, janda kaya sekali itu. Akad kobil tuh mati orang itu. Baru kobil tuh saya belum dapat apa-apa ini. Kobil tuh wanita itu meninggal. Saya mendapatkan warisan setengah dari harta dia. Walaupun apa? Walaupun belum malam pertama, belum apa-apa, cuma baru kobil tuh. Setelah kobil tuh sah, maka pernikahan itu sudah sah. Jadi nikah itu apa? Nikah itu akad. Bukan walimah, kemudian bukan pencatatan di KUA, catatan sipil, itu bukan. Nikah itu akadnya. Selama akadnya itu sah, ada wali, kemudian ada saksi, kemudian ada akadnya, yaitu ijab dan qabulnya, maka pernikahan itu sah. Maka kalau sah, maka statusnya sebagai suami istri. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu namanya nikah. Dan nikah itu hanya jalur nikah itu hanya suami dan istri. Selain itu nggak ada. Kemudian yang ketiga yaitu jalur al-wala. Wala itu hanya yang memerdekakan. Siapa yang memerdekakan? Mau dia perempuan atau laki-laki sama. Nanti kembali ke yang memerdekakan. Kalau orang itu pernah dimerdekakan, dulunya budak, dan dia nggak punya keluarga sama sekali. Meninggal dunia dia punya harta. Hartanya kembali kepada siapa? Dikembalikan kepada al-walanya. Jadi ini dinamakan dengan asbabul irthi, sebab-sebab orang itu bisa mendapatkan warisan. Nanti ini kalau yang 3 itu sepakat para ulama, nggak ada khilaf. Ada juga nanti yang keempat, tapi menjadi khilaf di antara para ulama, yaitu apa? Baitul mal, kas negara. Apakah kas negara itu juga termasuk yang mendapatkan warisan? Maka nanti terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau Imam Malik, beliau mengatakan iya, kas negara itu termasuk yang bisa mendapatkan warisan jika orang itu nggak punya nasab, tidak punya istri, orang itu tidak punya wala, karena dia sama sekali nggak pernah jadi budak. Meninggal dunia, hartanya kembali kepada siapa ini? Nggak punya keluarga sama sekali itu. Maka nanti ditarik ke negara, menjadi baitul mal, menjadi negara. Maka itu Rasulullah mengatakan, ana warithu man la warithalahu. Saya itu adalah ahli waris bagi orang yang tidak punya ahli waris. Kalau dia tidak punya ahli waris, meninggal dunia, hartanya saya ambil. Rasulullah bukan untuk pribadi, Rasulullah itu untuk negara. Itu kalau pendapatnya Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, beliau mengatakan bisa selama baitul mal atau kas negara itu amanah. Kalau kas negara itu amanah, maka bisa. Tapi kalau kacau, yaitu pengaturan kas negara itu kacau, korupsi di mana-mana, maka nggak ada. Itu kalau pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau pendapatnya Imam Ahnaf,
ya, Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal tidak menganggap kas negara sebagai sebab untuk mendapatkan warisan, sehingga negara nggak dapat apa-apa. Jadi yang keempat ini nanti khilaf di antara ulama, khilaf. Jadi intinya di sini sebab orang itu mendapatkan warisan itu ada 3. Karena sebab nasab. Jadi orang ketika meninggal dunia itu ada orang dia bisa nggak mendapatkan warisan? Bisa dengan 1 dari 3 cara ini. Kalau dia itu nggak punya hubungan apa-apa kok tiba-tiba dapat warisan, nggak bisa. Tidak bisa. Harus dia itu punya hubungannya apa? Entah karena nasab atau karena nikah atau karena hawashi, yaitu hawashi. Entah karena al-wala. Dan nasab itu ada 3, ada usul, ada furu, dan ada hawashi. Kemudian pembahasan yang berikutnya, kita masuk di pembahasan yang berikutnya, namanya mawani'ul irthi. Penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan. Dia itu nasabnya, dia punya nasab, hubungan nasab dengan si mayit, tapi gara-gara dia itu mengamalkan pembatal, akhirnya dia nggak mendapatkan. Itu namanya dinamakan dengan mawani'ul irthi. Penghalang yang menjadikan ahli waris tidak bisa mendapatkan warisan, padahal dia ahli waris dia itu. Suami istri misalkan, istri kan mendapatkan dari jalur pernikahan, tapi rupanya dia mengamalkan sesuatu yang akibatnya orang itu malah nggak mendapatkan. Perkara yang menghalangi orang untuk mendapatkan warisan itu nanti ada 3. Mawani'ul irthi, penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan itu ada 3. Yang pertama, al-ubudiyah atau riq, perbudakan. Budak, saya merdeka. Kebetulan saya punya anak budak. Karena anak saya misalkan begal, setelah itu anak saya dicuri, atau anak saya itu perang, ditangkap menjadi tawanan perang, akhirnya jadi budak. Saya meninggal dunia, anak saya nggak mendapatkan warisan saya. Kenapa? Karena tidak satu kufu. Istilahnya tidak seleting. Antara orang merdeka dengan budak itu nggak seleting. Maka bapak budak tidak bisa mewariskan anak yang merdeka. Demikian juga anak atau bapak yang merdeka tidak bisa mewariskan hartanya kepada anak yang budak. Supaya perbedaan antara budak dan merdeka tidak saling mewariskan. Kalau seandainya budak sama budak bisa mewariskan nggak bisa juga. Karena budak itu harta milik tuannya. Harta milik tuannya. Kalau ada seorang budak kaya raya, terus kayanya itu kembali ke siapa? Kembali ke tuannya. Karena budak itu status sosialnya itu kayak binatang. Dia itu dimiliki sama tuannya. Dia nggak punya apa-apa. Jadi yang pertama itu karena perbudakan. Kalau ada perbedaan antara orang merdeka dan budak, maka tidak saling mewarisi. Kemudian yang kedua, yang membuat batal warisan itu karena pembunuhan. Karena pembunuhan. Jadi misalkan gini, anak membunuh bapaknya. Ada seorang anak, dia membunuh bapaknya. Apakah anak itu mendapatkan warisan? Tidak. Khusus anak itu batal yang membunuh. Tapi kalau anak yang lain dapat. Anak yang lain bisa mendapatkan. Tapi kalau yang membunuh tidak. Nanti ada kaidahnya itu. Man istajala qabla awanihi faqad uqiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa untuk memanen hasil sebelum waktunya, maka dia malah tidak mendapatkan hasilnya. Yaitu apa? Orang misalkan seorang anak, dia pengen cepat dapat warisan. Akhirnya bapaknya diracun misalkan itu. Ketahuan di pengadilan bahwasanya ini mati karena diracun sama anaknya. Maka anak yang meracun tidak mendapatkan. Dia tidak mendapatkan. Terus siapa yang mendapatkan? Yang mendapatkan ya anak yang lain. Kalau nggak punya anak ya yang lain. Nasab yang lain. Tetapi kalau yang membunuh tidak. Atau seorang istri membunuh suaminya. Suami membunuh istrinya. Maka suaminya tidak mendapatkan warisan dari istrinya. Yaitu kenapa? Karena sebab pembunuhan. Kemudian yang ketiga, penyebab yang ketiga, penghalang yang ketiga itu ikhtilafuddin, perbedaan agama. Perbedaan keyakinan. Maka orang yang berbeda agama tidak boleh saling mewariskan. Misalkan gini, bapaknya muslim, anaknya kafir. Bapaknya meninggal, anaknya tidak mendapatkan warisan. Dianggap kayak nggak punya anak itu. Contohnya misalkan ada orang dia punya anak 2, laki-laki semua. Yang satu muslim, yang satu Hindu misalkan itu. Bapaknya meninggal, maka orang Hindu itu dicoret. Kayak nggak punya anak. Kayak tidak punya anak Hindu. Akhirnya apa? Yang mendapatkan warisan cuma anak yang muslim saja. Batal. Dia batal. Termasuk juga apa? Kalau dibalik. Bapaknya orang kafir, anaknya muslim.
Misalkan ada seorang muslim, dia punya bapak, bapaknya kafir, bapaknya meninggal dunia, maka anak yang muslim tidak mendapatkan warisan. Kalau misalkan dia itu dikasih harta, maka bukan atas nama waris, karena tidak bisa mewarisi, tetapi dinamakan hadiah. Hadiahnya orang kafir kepada orang muslim. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tapi kalau dinamakan warisan, tidak. Kenapa? Karena perbedaan agama itu tidak saling mewarisi. Orang muslim tidak bisa mewarisi kepada anak kafir, atau orang kafir tidak bisa mewarisi anak yang muslim. Sehingga bahwa orang muslim itu kalau dia muslim, bapaknya kafir, tidak mendapatkan warisannya. Kalau dinamakan warisan, maka itu hukum haram. Berarti kalau dinamakan warisan itu, maka berarti itu haram. Tapi kalau dinamakan hadiah, bisa. Dinamakan hadiah. Tapi kalau dinamakan warisan, enggak. Karena warisan tidak bisa mendapatkan. Pertanyaan, kalau orang kafir sama orang kafir yang beda agama, Yahudi sama Hindu misalkan, bapaknya Kristen, anaknya Hindu, tinggal di negeri Islam, di Indonesia misalkan itu, saling mewariskan enggak itu? Kalau bapaknya Hindu yang meninggal, anaknya Kristen, anaknya dapat warisan enggak? Itu menjadi khilaf di antara para ulama. Apakah Kristen atau orang kafir itu mereka itu bermacam-macam agama, atau kafir itu satu agama? Jadi yang menjadi khilaf di antara para ulama itu, agama itu apakah banyak yang macam-macam ini, atau agama itu cuma dua? Agama itu cuma dua, muslim kafir. Muslim kafir. Jadi di dunia itu agama itu cuma dua. Ada yang mengatakan muslim dan kafir. Kafir itu siapa? Selain muslim. Ada yang mengatakan enggak, ulama yang mengatakan enggak, agama itu yang macam-macam sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sehingga agama Kristen sama agama Hindu beda. Maka di sini kalau seandainya mereka bukan muslim, tapi Kristen sama Hindu saling mewariskan enggak itu? Itu terjadi khilaf di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat itu satu agama. Sehingga nanti ada kaidah yang dikuatkan oleh para ulama, al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu agama. Kekafiran itu satu agama. Sehingga selain muslim, maka dia itu semuanya kafir. Selain muslim, semuanya kafir. Sehingga dunia itu cuma ada dua agama, muslim, kafir. Tidak ada agama Hindu, Buddha, Majusi, itu nggak ada. Semuanya masuk dalam kelompok namanya kafir. Lah kalau sama-sama kafir, saling mewariskan nggak? Ini jadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bisa saling mewariskan. Ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan nggak bisa. Jadi orang Kristen tidak bisa mewarisi hartanya kepada orang Hindu. Tetapi sebagian ulama mengatakan boleh, bisa. Karena sama-sama kufur. Sama-sama kufur, karena kufur itu satu agama. Itu nanti berkaitan dengan orang yang tinggal di negeri Islam. Orang yang tinggal di negeri Islam, maka nanti semua urusan seperti ini diatur sama Islam. Nah, bagaimana kalau seandainya bapaknya Hindu, anaknya Kristen? Bagaimana Islam itu mengatur? Maka kita katakan tadi, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah perbedaan agama di antara orang-orang kafir itu diakui, atau mereka tidak dianggap berbeda, tetapi mereka itu dijadikan sebagai satu agama? Maka itu khilaf di antara para ulama. Yang paling rajih bahwa al-kufru itu millatun wahidah. Itu pendapat yang paling kuat, yaitu kufur itu satu agama. Sehingga orang Yahudi bisa mewarisi hartanya kepada orang Kristen. Itu bisa. Kenapa? Karena kufur itu satu agama. Pertanyaan, bagaimana kalau orang murtad? Orang murtad dari agama, orang yang dulunya muslim, setelah itu dia keluar dari Islam. Bagaimana kalau seperti ini? Maka seperti ini tidak saling mewariskan. Dia meninggal dunia, maka orang muslim tidak bisa mewarisi hartanya. Demikian juga kalau bapaknya orang muslim punya anak murtad, maka anaknya juga tidak bisa mendapatkan warisan. Nah, jadi intinya di sini kita pahami di sini berarti sebab yang menjadikan orang tidak bisa mendapatkan warisan, walaupun punya jalur dia itu, punya hubungan dengan si mayit, yaitu hubungannya apa? Hubungannya nasab atau pernikahan atau wala. Cuma dia itu memiliki sebab-sebab yang menjadikan dia itu batal hubungannya itu, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan. Apa penghalang dia itu mendapatkan warisan? Ada 3 yang bisa sebutkan: perbudakan, kemudian pembunuhan, kemudian perbedaan agama. Sekarang pertanyaan lagi, selain itu, bagaimana kasus dengan wanita yang dicerai? Bagaimana kasus dengan wanita yang dicerai? Apakah wanita yang dicerai sama suaminya itu bisa mendapatkan warisan dari suami yang menceraikan? Misalkan ada orang dia mencerai istrinya, kamu saya cerai.
Setelah itu qadarullah meninggal dunia suaminya itu. Pertanyaan, istrinya mendapatkan nggak? Mendapatkan warisan nggak? Maka perceraian itu ada dua. Perceraian itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan tolak roj'i. Perceraian yang masih bisa untuk kembali. Kapan itu? Perceraian pertama dan kedua. Saya misalkan mengatakan kepada istri, misalkan ada orang mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Kalimat cerai keluar satu. Maka itu dinamakan dengan tolak roj'i. Namanya roj'i. Kenapa? Karena masih boleh untuk kembali. Masih boleh untuk kembali. Nanti kalau dia mengatakan kalimat cerai lagi, kamu saya cerai. Kedua berarti itu. Maka itu masih dinamakan dengan roj'i. Karena masih boleh kembali. Kemudian kalau dia berjalan waktu setelah setahun, dia mengatakan lagi kamu saya cerai. Berarti perceraian ketiga. Kalau perceraian ketiga itu dinamakan dengan tolak bain. Jadi tolak itu ada dua, cerai itu ada dua. Ada yang roj'i. Roj'i itu perceraian pertama dan kedua. Itu namanya roj'i. Kemudian kalau bain itu yang ketiga. Laki-laki itu hanya punya ucapan cerai cuma 3. Jadi seorang laki-laki itu dia punya hak untuk mengeluarkan kalimat cerai itu cuma 3 kali saja. Lebih dari itu nggak bisa. Kalau sudah terucap kalimat cerai yang ketiga, maka selesai. Tidak boleh kembali selama-lamanya. Sampai wanita itu, istrinya itu menikah dengan laki-laki yang lain, sampai berhubungan intim, sampai dicerai, sampai menunggu masa iddah, baru boleh kembali dengan suami yang pertama. Tapi kalau tolaknya masih roj'i, tolak pertama dan kedua, maka masih boleh kembali. Atau walaupun sudah 10 tahun misalkan itu. Boleh nggak kembali lagi? Boleh. Tidak disyaratkan wanita itu harus menikah dengan laki-laki yang lain. Itu namanya yang roj'i. Tolak yang roj'i itu yang seperti itu. Nah jadi misalkan gini. Bagaimana kalau seandainya ada seorang wanita yang dia itu ditolak, dicerai sama suaminya? Apakah istrinya itu mendapatkan warisan ketika suaminya meninggal dunia? Maka nanti kata para ulama mengatakan, kalau tolaknya itu masih roj'i, maka nanti dilihat satu dari 2 keadaan. Yang pertama, jika meninggalnya suami itu di masa iddah. Meninggalnya suaminya itu di masa iddah. Kapan masa iddah itu? 3 kali haid. Misalkan ya, saya tengok misalkan ya. Ada seorang suami ribut sama istrinya. Akhirnya istrinya diusir dari rumah, pulang ke orang tua. Kalimat cerai keluar, kamu saya cerai. Subhanallah itu 1 bulan kemudian itu suaminya meninggal, tabrakan meninggal. Kondisinya istrinya masih di rumah orang tua. Masih ribut-ributnya lah itu. Suaminya meninggal. Ini bagaimana kalau seperti ini? Maka kalau masa iddah itu masih ada, maka statusnya masih istri. Sehingga istrinya itu mendapatkan warisan dari suami yang menceraikan. Walaupun sudah pisah ranjang loh mereka itu. Mereka sudah pisah ranjang dan ributnya parah lah gitu. Ributnya parah ya. Sampai akhirnya pisah ranjang, istrinya pulang ke kampung halaman, ke orang tua, suaminya masih di situ. Tapi sebelum 3 kali haid, suaminya meninggal dunia, maka statusnya masih suami istri. Berarti dia itu masih mendapatkan warisan dari suaminya. Ini kondisi yang pertama, tolak roj'i. Yang kedua, jika sudah selesai masa iddah. Jadi misalkan gini, istri dicerai, kamu saya cerai. Akhirnya istrinya pulang ke rumah orang tua. 6 bulan setelahnya, belum rujuk mereka itu. 6 bulan setelahnya, suaminya meninggal. Pertanyaan, si istri mendapatkan enggak? Maka kita katakan, jika, nanti ada syarat lagi nih. Syaratnya itu, jika suami menceraikan dalam kondisi masih sehat, bukan sakit-sakitan, dia masih sehat, maka si istri bisa mendapatkan warisan. Tapi kalau suaminya sudah sakit-sakitan, ini yang pertama. Atau yang kedua, suaminya itu intinya dia itu tanda-tanda kematian itu sudah mulai muncul gitu. Tanda-tanda kematian itu sakit atau apalah itu. Yang penting tanda-tanda kematian itu kelihatan sudah mulai ada itu. Maka kalau tidak ada tanda seperti ini bisa mendapatkan jadi kalau ada tanda seperti ini, misalkan dia sakit parah misalkan itu,
Setelah itu istrinya diceraikan, maka kita katakan batal, tidak bisa. Cerai nggak bisa. Berarti apa? Si istri masih tetap mendapatkan warisan. Tapi kalau kondisi suaminya itu sehat, bugar, kemudian dia menceraikan istrinya, 6 bulan dia belum rujuk, meninggal dunia suaminya itu, maka istri tidak mendapatkan warisan. Jadi fahami di sini. Jadi wanita yang dicerai itu, yang pertama itu kondisinya kalau dia itu masih roj'i. Kondisi dia itu masih roj'i, yaitu roj'i itu perceraian pertama dan kedua. Ini kita nggak ada urusan dengan KUA loh. Ini kita nggak ada urusan dengan KUA. KUA itu hanya pencatatan sipil saja. Tetapi ini bicara masalah hukum syariat. Antum mencerai istri antum, mengeluarkan kalimat cerai, maka jatuh perceraian pertama. Perceraian pertama. Nanti ditunggu sampai masa iddah. Masa iddah selesai, antum rujuk enggak? Kalau antum sebelum masa iddah rujuk, maka antum tinggal rujuk saja. Rujuk dengan cara apa? Dengan cara ya udah dengan ucapan saya rujuk kepada istri saya, atau mereka bertemu, atau mereka berhubungan intim, itu sudah selesai. Itu namanya rujuk. Rujuk. Dan statusnya kalau meninggal dunia suaminya, masa-masa iddah, maka istrinya itu masih mendapatkan warisan. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, 3 kali haid, sudah selesai, yaitu sudah sampai 4 bulan, 5 bulan, sampai setahun. Statusnya apa ini istri ini? Bukan sebagai istri, dia wanita merdeka. Sehingga wanita itu boleh menikah nggak dengan laki-laki? Nggak boleh. Walaupun secara negara nggak boleh, karena belum ada surat cerai resmi, belum keluar kan gitu. Tetapi status dia sebagai hukum Islam, dia sudah wanita merdeka. Wanita merdeka itu apa? Sudah tidak ada ikatan pernikahan. Bisa dipahami ya? Paham ya? Bisa dipahami ini ya? Jadi gini, misalkan ya, ada orang dia mengatakan pada istrinya, kamu saya cerai. Kalimat cerai itu bisa menghilangkan atau melepas ikatan pernikahan. Kan wanita itu ketika kita akad dulu, qabil tu nikah, itu kan dinamakan dengan mitsaqan ghalidha, sebuah ikatan yang kuat. Ikatan pernikahan yang kuat. Kapan ikatan ini bisa lepas? Dengan suami yang mengatakan kalimat cerai atau pengadilan yang mengetuk palu. Pengadilan mengetuk palu, maka itu lepas ikatannya itu. Termasuk suami mengatakan kalimat cerai. Kalimat cerai keluar sekali, maka ikatannya lepas. Ikatannya lepas. Tapi status dia masih istri selama masih masa iddah. Kalau masa iddah selesai dia belum rujuk, maka dia wanita merdeka. Dia sudah bukan siapa-siapa kamu lagi. Boleh nggak saya itu megang dia? Nggak boleh. Karena dia bukan siapa-siapa kamu lagi. Dan wanita itu boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Ya paham? Bisa dipahami ya? Bisa menikah. Walaupun secara resmi nggak bisa di negara. Kenapa? Karena surat cerai nggak akan keluar. Kapan surat cerai itu keluar? Ketika cerainya itu di pengadilan. Nanti sidang pertama, kedua, ketiga. Itu baru diakui. Tapi secara undang-undang Islam, hukum Islam, dia sudah bukan istrinya. Bersentuhan nggak boleh, berduaan nggak boleh, statusnya bukan suami istri lagi. Pertanyaan, tapi boleh kembali nggak gitu? Setelah setahun baru menyesal misalkan, mereka berdua pengen rujuk kembali, boleh nggak? Boleh, selama masa roj'i, tolaknya itu tolak roj'i. Tapi kalau setelah selesai masa iddah, harus dengan pernikahan yang baru. Bisa dipahami ya? Paham ya? Misalkan suami istri ribut, suami mengatakan kalimat cerai, ikatan pernikahan lepas dengan kalimat cerai yang dilontarkan sama suami. Setelah berjalan waktu setahun, mereka nyesal semua itu. Suaminya nyesal, istrinya nyesal, akhirnya mereka pengen rujuk, pengen kembali lagi. Terus bagaimana cara rujuknya itu? Harus dengan akad yang baru. Akad yang baru apa? Yaitu ada wali, ada saksi, ada mahar, dan ada semualah kayak orang nikah baru itu. Walaupun saya katakan dari awal, nikah itu bukan walimah. Nggak harus diadakan walimah itu. Nikah itu yang penting akad. Walaupun kita akadnya di KUA pun nggak ada masalah gitu. Atau akadnya di rumah istri sama bapaknya, sama saksinya 2 orang cukup gitu. Yang penting apa? Harus ada akad yang baru. Akad pernikahan yang baru. Kalau dia itu rujuk tanpa akad yang baru, masa iddah sudah selesai, maka dinamakan dengan perzinahan. Ya, paham ya? Dan itu masyarakat banyak yang awam dalam masalah ini, banyak yang bodoh. Sehingga hukumnya itu kacau di masyarakat masalah seperti ini. Sudah setahun ribut, setelah itu pola rujuk tinggal ketemu, kemudian kayak berumah tangga lagi, berubah lagi itu. Ini kita katakan batal. Kenapa? Karena sudah selesai masa iddah. Dia sudah bukan istri kamu lagi. Kamu memegang dia pun sudah hukumnya haram. Bagaimana cara menghalalkan itu? Ya dengan akad yang baru gitu. Tapi maksudnya apa? Masih boleh kembali kamu itu, masih boleh kembali karena masih tolak roj'i. Nanti kalau berjalan waktu kok cerai lagi, kalimat cerai keluar lagi,
masih roj'i lagi. Kamu masih boleh kembali walaupun sudah 10 tahun baru mau rujuk, boleh nggak? Boleh. Misalkan ribut, yang kedua ributnya lebih parah misalkan. Dia ribut sampai mereka wes rame lah itu. Akhirnya setelah 10 tahun dari keributan itu, mereka menyesal semua. Akhirnya mereka ingin rujuk kembali, boleh nggak? Setelah 10 tahun dari perceraian mereka, boleh. Tapi dengan cara nikah yang baru, yaitu akad yang baru. Masih boleh kembali, walaupun sudah 10 tahun. Tapi kalau sudah nikah lagi, kemudian setelah itu ribut lagi, cerai lagi keluar, kalimat ketiga, maka selama-lamanya tidak boleh kembali. Kecuali apa? Kecuali wanita itu sudah dibatalkan dari laki-laki yang sebelumnya. Dibatalkan dengan cara apa? Dia diikat dengan pernikahan yang lain, dari laki-laki yang lain. Yaitu apa? Wanita itu dinikahi sama laki-laki yang lain, sampai berhubungan intim dan harus berhubungan. Jika qadarullah nikah dengan laki-laki yang lain, belum berhubungan, meninggal dunia suaminya, yang kedua ini tidak boleh kembali ke suami yang pertama, harus berhubungan intim untuk membatalkan tolaknya suami. Kalau sudah dinikahi sama laki-laki yang lain, kemudian nanti berhubungan intim, kemudian terjadi perceraian dengan suami yang kedua sampai selesai masa iddah, maka dia boleh kembali kepada suami yang pertama, dianggap nol, dimulai dari nol lagi. Bisa paham ya? Nanti kalau seandainya setelah itu terjadi perceraian, dihitung satu, nanti sampai 3 kayak gitu lagi gitu. Nah, jadi ini nggak main-main. Kenapa? Karena kita itu standarnya bukan pengadilan, standarnya itu bukan surat cerai, bukan. Surat cerai itu hanya pendataan secara legalitas negara. Kalau ditanya loh, berarti bagaimana urusan negara kok mereka itu kalau cerai itu harus di pengadilan? Memang negara harus seperti itu. Sehingga tidak mudah-mudahan orang itu minta surat cerai. Secara negara boleh, tapi secara undang-undang Islam, ketika Anda sudah menceraikan istri Anda, maka itu sudah jatuh perceraian pertama. Walaupun tidak dilaporkan ke pengadilan, tapi itu sudah jatuh. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi cerai yang pertama dinamakan dengan tolak roj'i. Istri masih mendapatkan warisan enggak? Maka tadi kita katakan kalau masih masa iddah dapat. Tapi kalau setelah masa iddah, maka dilihat. Kalau suaminya menceraikan, kondisi sudah sakit-sakitan parah, maka tidak dianggap. Berarti tetap dia sebagai istrinya. Dia masih bisa mendapatkan warisan. Tapi kalau suami menceraikan dalam kondisi dia itu masih seger, bugar, sehat, selesai masa iddah, suami tidak mau rujuk, kemudian suami meninggal, maka istri tidak mendapatkan warisan. Walaupun statusnya itu KTP-nya masih suami istri, kakaknya masih suami istri, tapi dia tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena undang-undang Islam sudah batal. Bisa dipahami ya? Nah, itu kalau terjadi perceraian itu langsung harus diurus. Kenapa? Karena ini masalah warisan. Jadi nikah kemudian juga perceraian itu semuanya bukan karena masalah hubungan intim saja itu. Hubungan intim juga penting karena berkaitan masalah perzinahan atau halal kan itu. Tapi ada juga masalah-masalah yang penting selanjutnya yaitu masalah warisan dan yang lainnya, itu lebih ribet lagi. Ini perceraian yang pertama, yaitu tolak dinamakan dengan tolak roj'i. Tolak yang kedua dinamakan dengan tolak bain. Kalau tolaknya itu sampai bain, maka tidak mendapatkan warisan. Kalau sudah bain selesai, itu sudah tidak mungkin kembali selama-lamanya. Kalau sudah perceraian yang ketiga, selesai. Suaminya meninggal, maka wanita itu tidak bisa mendapatkan warisan sama sekali. Kenapa? Karena sudah perceraian itu sudah bain. Ya, sebenarnya di sini pembahasan kita alhamdulillah sudah selesai tentang rukun, syarat, sebab, kemudian penghalang orang mendapatkan warisan. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk di siapa saja orang-orang yang mendapatkan warisan dari laki-laki dan perempuan itu, nanti siapa saja. Nanti setelah itu baru bagian masing-masing. Ya, sebenarnya di sini wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.